Pengenalan konsep SIG. Pengertian dari SIG. Sistem Informasi Geografis atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Geographic Information System, singkatannya GIS ya. Sementara nanti dalam bahasa Indonesia kita singkat menjadi SIG. Nah, nanti selanjutnya kita akan saling bertukar ya menggunakan istilah SIG atau GIS ya. Ini merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis menurut Aronoff 1989. Nah, kata kuncinya berbasis komputer dan mengolah menyimpan sistem informasi geografis ya. Sistem informasi geografis atau SIG atau yang lebih dikenal dengan GIS mulai dikenal pada awal tahun 1980-an. Sejalan dengan berkembangnya perangkat komputer, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, SIG berkembang mulai sangat pesat pada era 1990-an dan saat ini semakin berkembang. Dalam pembahasan selanjutnya, SIG akan selalu diasosiasikan atau dihubungkan ya atau sering disamakan dengan sistem yang berbasis komputer. Walaupun pada dasarnya SIG dapat dikerjakan secara manual. SIG yang berbasis komputer akan sangat membantu ketika data geografis merupakan data yang besar, baik dalam jumlah maupun ukuran dan terdiri dari banyak tema yang saling berkaitan. Ya, jadi walaupun SIG itu konteksnya bisa saja dikerjakan secara konvensional atau non komputerisasi, namun demikian konteks SIG yang akan kita pelajari akan selalu dihubungkan dengan basis komputer. SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya dan menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu. Jadi ciri khas dari data SIG adalah adanya suatu sistem koordinat sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi yang lainnya. Jadi secara khusus, sistem informasi yang terkait dengan geografis akan dibahas ya dalam mata kuliah tersendiri karena memang konteksnya berbeda. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai komponen dari SIG. Yang pertama adalah komponen hardware atau perangkat keras. SIG membutuhkan hardware atau perangkat komputer yang memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan software-software SIG seperti kapasitas memori atau RAM dalam hal ini, kemudian hard disk ya, kemudian prosesor serta VGA card. Hal tersebut disebabkan karena data-data yang digunakan dalam SIG, baik data vektor maupun data raster, penyimpanannya membutuhkan ruang yang cukup besar dan dalam proses analisanya membutuhkan memori yang besar dan prosesor yang cepat. Kemudian komponen yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software SIG merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga layout ataupun analisis keruangan. Komponen yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Teknologi SIG tidaklah menjadi bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai kondisi dunia nyata. Sama seperti pada sistem informasi lain, pemakai SIG pun memiliki tingkatan tertentu. Dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk menolong pekerjaan mereka sehari-hari sesuai dengan pekerjaan mereka. Kemudian komponen yang keempat adalah data. Data dan informasi spasial merupakan bahan dasar dalam SIG. Data ataupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai hubungan 4 komponen dalam SIG yang sudah kita bahas tadi. Tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan SIG dengan tujuan apapun itu sangat bergantung dari interaksi keempat faktor ini.
Jika salah satunya pincang, maka hasilnya pun tidak akan ada gunanya. Jadi kita tadi sudah membahas 4 komponen dalam SIG. Kemudian kita lihat hubungannya di sini seperti apa. Jadi semuanya ternyata di sini memiliki hubungan yang setara pentingnya untuk membangun suatu sistem informasi geografis yang handal. Nah, baik hardware, software, hardware, data ataupun sumber daya manusia, semuanya harus bisa saling terinteraksi ya. Sehingga menghasilkan suatu sistem informasi geografis yang dapat diandalkan. Manusia tentunya nanti berinteraksi dengan software melalui hardware ya. Begitu juga nanti dengan datanya nanti juga dikelola menggunakan software ya. Dan seterusnya semuanya harus saling terintegrasi ya atau terhubung untuk menghasilkan suatu tujuan sistem informasi geografis apapun itu. Nah, selanjutnya kita pahami mengenai apa itu data spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis. Jadi data spasial itu sebenarnya data berorientasi geografis saja. Ini nanti memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai 2 bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atau atribut-atributnya. Jadi nanti SIG ciri khasnya akan selalu memiliki informasi spasial serta nanti ada deskriptif ya, yaitu atribut-atribut yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi lokasi atau informasi spasial. Contoh yang umum adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya adalah informasi datum dan proyeksi. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian yang kedua, informasi deskriptif atau atribut ya, atau informasi non spasial. Suatu lokasi bisa mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya. Contohnya jenis bencana, kependudukan, pendapatan per tahun dan lain sebagainya. Selanjutnya format data spasial yang pertama yaitu ada vektor ya. Jadi nanti kurang lebih ada 2 format data yang akan kita pelajari, yaitu data vektor dan data raster. Dan mungkin nanti di semester ini kita akan fokus ke data vektornya dulu. Nah, data vektor ini adalah bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan titik, garis, dan poligon. Jadi sebenarnya cuma 3 saja, yaitu titik, garis, dan poligon. Poligon ini nanti sama saja dengan area. Informasi posisi titik, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk X, Y koordinat. Suatu lokasi titik dideskripsikan melalui sepanjang koordinat X, Y. Bentuk garis seperti jalan dan sungai dideskripsikan sebagai kumpulan dari koordinat-koordinat poin. Bentuk poligon seperti zona proyek disimpan sebagai pengulangan koordinat yang tertutup. Ya, jadi maksudnya ya suatu area gitu poligon ya. Sementara garis ya contohnya jalan, kemudian aliran sungai dan lain sebagainya. Sementara titik itu misalnya lokasi gedung ya, kemudian lokasi lapangan dan lain sebagainya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya untuk format data spasial vektor ya. Yang pertama nanti ada titik ya, contohnya monumen ya, kemudian garis contohnya jalan raya ya. Kemudian kawasan pertanian ya. Kawasan pertanian contohnya ditandai ya dengan tanda poligon seperti ini ya. Nah, ini nanti representasinya sebenarnya dalam grafik kartesius seperti ini ya, dalam koordinat X dan Y. Jadi nanti masing-masing titik seperti ini ya, ada representasi ya X dan Y-nya. Sebenarnya di sini juga ada representasi X dan Y-nya. Seperti pada poin, garis ataupun nanti poligon semuanya ada representasi X, Y. Nah, selanjutnya ya keuntungan mengenai format data spasial vektor ini. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa dan membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basis data batas-batas kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kelemahan data vektor yang utama adalah kemampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual. Jadi kalau vektor itu perubahan gradualnya kurang terlihat. Jadi walaupun ini keuntungan di sini disebutkan kelemahannya. Kemudian contoh berikutnya, gedung atau bangunan yang disimbolkan dalam bentuk titik.
Jalan atau jalur kereta api disimbolkan dalam bentuk garis dan lain-lain ya. Dan lainnya ya disimbolkan dalam bentuk poligon ya untuk area ya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai format data spasial raster. Data raster atau disebut juga dengan set grid adalah dihasilkan dari sistem penginderaan jauh ya biasanya, atau sebenarnya bisa juga dari hasil foto menggunakan foto itu ya dari atas ya, biasanya menggunakan drone ya. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut sebagai pixel atau picture element. Ini sebenarnya teman-teman dari jurusan desain komunikasi visual, saya kira untuk pembagian tipe data spasial itu mudah dipahami ya, yaitu data raster dan data vektor. Nah, masing-masing grid atau sel atau pixel memiliki nilai tertentu yang bergantung pada bagaimana image tersebut digambarkan. Sebagai contoh, pada sebuah image hasil penginderaan jauh dari sebuah satelit ya, masing-masing pixel direpresentasikan sebagai panjang gelombang cahaya yang dipantulkan dari posisi permukaan bumi dan diterima oleh satelit dalam satuan luas tertentu yang disebut sebagai pixel. Artinya, nanti satu pixel itu mewakili luasan berapa meter atau berapa kilometer ya. Jadi teman-teman yang nanti ketika mengakses foto satelit ya, misalnya yang umum seperti Sentinel itu ya, itu sekitar 15 meter ya. Sementara yang lainnya ya, seperti Landsat itu biasanya sekitar 30 meter ya. Nanti detailnya bisa dicek ya. Selanjutnya kita lihat ya gambaran data raster hitam putih ya. Jadi nanti kalau kita memiliki peta ya kemudian kita perbesar ya, maka nanti petanya ini peta raster ya, peta bentuk gambar ya, bukan vektor ya. Ketika kita perbesar ya, sebenarnya peta atau gambar tersebut ya direpresentasikan dengan kotak-kotak piksel seperti ini. Dan masing-masing kotak memiliki nilai ya, nilai pikselnya itu berapa. Ini dinyatakan dengan angka ya. Sehingga nanti ya angka-angka tersebut ya bisa ditafsirkan ya sebagai kondisi objeknya itu seperti apa ya. Nanti misalnya kalau angka ini ya direpresentasikan sebagai gedung, angka ini direpresentasikan sebagai jalan dan lain sebagainya, itu nanti memungkinkan dilakukan ya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai karakteristik data spasial raster. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh suatu sel, semakin tinggi juga resolusinya. Nah, berikut ini ya representasi data raster berwarna dari citra satelit ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari foto-foto, termasuk ini foto yang bukan geografis ya, kalau kita perbesar nanti akan terlihat ya, kalau kita perbesar akan terlihat kotak-kotak seperti ini. Nah, ini contoh foto dari Landsat 7 ya, 30 meter ya. Ini dari Rapid Eye itu sekitar 6,5 meter. Artinya satu pikselnya mewakili 6,5 meter luasan lokasi di ini ya, di kondisi nyata. Sementara foto dari citra spot ya 5,5 meter mewakilinya, sangat besar sekali ya. Jadi nanti semakin besar citranya, maka nanti semakin besar ya nilai pikselnya ya, itu nanti akan semakin menghasilkan gambar yang semakin halus dan semakin detail menggambarkan kondisi lapangan. Sementara semakin kecil dia akan semakin terlihat blur atau kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya, 1 meter sel ya, ini adalah 16,16 sel ya. Ini 2 meter sel ya, 8,8 sel ya. Ini 4 meter sel, ini 4 kali 4 sel. Jadi nanti 4 sel seperti ini ya, ini mewakili 4 meter ya. Nah, selanjutnya kita lihat pemanfaatan data spasial raster. Jadi data spasial raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama ya sementara dalam data raster, dari data raster ya adalah besarnya ukuran file. Jadi nanti semakin tinggi ya resolusinya ya, maka
semakin besar pula ukuran filenya. Jadi walaupun itu nanti teman-teman akan menggunakan gambar ya dalam citra satelit, ukurannya nanti bisa bergiga-giga ya kalau menggunakan data raster. Sementara kalau menggunakan data vektor, walaupun nanti luasannya sangat luas, itu nanti ukurannya bisa sangat kecil kalau kita menggunakan data vektor. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya contoh pemanfaatan data raster ya. Nah, ini misalnya raster DEM atau Digital Elevation Model. Jadi pemodelan kemiringan ya secara digital. Nanti kelihatan kemiringannya seperti apa. Kemudian contoh foto udara seperti ini ya. Kemudian ini ada scan peta. Ya, jadi nanti data raster bisa didapatkan dari satelit ya. Kalau ini biasanya didapat dari satelit ya. Bisa juga dari foto udara menggunakan drone ya, atau nanti bisa dari peta-peta konvensional atau peta-peta manual yang kita ambil lagi nilainya. Nah, kalau dari peta analog ya, kemudian kita scan, itu kan nanti datanya bisa kita dapatkan lagi secara digital dan bisa kita olah juga secara digital atau terkomputerisasi. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai model data vektor dibandingkan dengan model data raster. Jadi masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan data yang tersedia, volume dan serta volume data yang dihasilkan, yang diinginkan serta kemudahan dalam analisa. Data vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi. Jadi kalau vektor soal ukuran file dan presisi lokasinya lebih tinggi. Tetapi sangat sulit untuk menggunakan dalam komputasi matematik ya untuk data vektor ini ya. Sebaliknya untuk data raster biasanya membutuhkan ruang dan presisi lokasi yang lebih rendah. Jadi untuk foto udara itu biasanya kalau ditempel koordinatnya nanti akan kita pelajari ya. Nanti biasanya ya bahasa kita geseh ya, atau terjadi sebenarnya itu ya semacam pergeseran koordinat dari yang semestinya. Tetapi lebih mudah digunakan untuk operasi matematika ya. Karena kita tahu ya operasi-operasi komputasi kita akan membutuhkan operasi secara matematis. Nah, model data vektor ya kalau dibandingkan dengan data raster ya secara visual bisa kita lihat di sini ya. Kalau data vektor nanti ya tepat sekali ya penggambarannya nanti seperti ini ya. Presisinya lebih tinggi ya. Sementara data raster ya nanti dia akan kotak-kotak seperti ini, sehingga nanti kalau memang jaraknya misalnya ini ya, objek ini dengan objek yang ini ya misalnya ya, objek ini dengan objek yang ini ya, sebenarnya batasnya kalau ini merupakan citra satelit ya dengan resolusi misalnya 15 meter ya, sementara nanti 10 meter yang pertama misalnya rumputan atau lahan kosong, sementara 5 meter berikutnya itu sudah merupakan air ya, maka sebenarnya tidak direpresentasikan dengan benar pada data raster ini ya. Karena apa? Data rasternya ini hanya mewakili pada ukuran 15 meter saja tiap pikselnya, sehingga nanti sebenarnya kondisi sebenarnya tidak terwakili dengan baik ya pada data raster. Sementara pada data vektor itu keterwakilannya lebih presisi ya. Tapi nanti untuk operasi matematisnya atau kondisi lapangannya itu nanti ya memang juga kurang tepat juga sih ya, karena data-data raster ini tergambar dengan garis ya, tidak sesuai dengan representasi lapangan ya. Terutama nanti yang sifatnya gradual ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini mengenai sumber data spasial. Yang pertama nanti bisa kita gunakan peta analog ya, terutama kalau kita belum pelajari tentang kartografi atau pemetaan ya. Peta analog antara lain nanti ada peta topograf, peta tanah dan sebagainya, yaitu peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi ini ya. Sementara kita tidak mempelajari ya pemetaan analog menggunakan teknik kartografi. Nah, kemungkinan besar peta analog ini memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin dan sebagainya.
Dalam tahapan SIG, sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan cara format raster dirubah menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Nah, contohnya ya sumber data peta analog nanti seperti ini ya. Hasil peta analog di scan ya, kemudian nanti kita lakukan proses digitasi ya untuk mendapatkan peta vektornya. Selanjutnya peta ini ya sumber data spasial ya bisa juga didapatkan dari data sistem penginderaan jauh atau citra satelit ya. Jadi teman-teman kalau kita ngomong citra satelit jangan horor dulu dikira citra satelit itu merupakan sesuatu yang mahal ya. Jadi sebenarnya teman-teman nanti bisa kalau zaman sekarang sih ya browsing itu cari aja nanti citra satelit ya, di situ sudah banyak yang menyediakan bahkan banyak yang gratis ya, sehingga nanti kalau kita ngomong citra satelit ya jangan ngomong ini merupakan teknologi mahal dan lain sebagainya karena datanya sudah banyak disebarkan di internet ya. Nah, data dari sistem penginderaan jauh antara lain nanti ada citra satelit ya dan ada foto udara. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala. Jadi nanti berbagai layanan citra satelit yang bisa kita akses itu nanti biasanya dia melewati tempat yang sama itu secara berkala. Ada yang 15 hari sekali, ada yang 30 hari sekali, ada yang 20 hari sekali ya. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster atau itu ya, kayak foto gitu ya. Nah, contohnya nanti seperti ini ya, bisa foto udara seperti ini menggunakan drone atau bisa menggunakan citra satelit. Ini Landsat 7 ya. Untuk sekarang itu sudah tersedia juga menggunakan Landsat 8 yang resolusinya lebih tinggi dan periode berkalanya juga lebih rapat ya. Selanjutnya sumber data spasial yang ketiga bisa menggunakan pengukuran lapangan, termasuk bisa menggunakan GPS juga. Jadi nanti kalau kita itu ya di smartphone kan sudah ada layanan untuk tracking GPS. Jadi nanti kalau kita melewati suatu tempat ya dan nanti ada titik-titik GPS-nya itu nanti bisa juga menjadi sumber data spasial. Data pengukuran lapangan bisa dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri ya. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut ya. Contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil ya, batas hak pengguna pengusahaan hutan dan lain sebagainya, termasuk nanti misalnya jalur jalan baru yang belum ada di Google Map atau lain sebagainya. Itu bisa memanfaatkan melalui teknik pengukuran seperti itu. Nah, ini bisa juga menggunakan GPS atau Global Positioning System ya. Nah, yang nantinya akan memberikan terobosan penting ya dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi untuk saat ini ya dengan berkembangnya berbagai teknologi pendukungnya. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Nah, pembahasan mengenai GPS akan diterangkan nanti pada video berikutnya ya. Nah, ini contohnya penggunaan ini ya, pengumpulan data spasial ya, yaitu pengukuran lapangan ya. Nanti bisa menggunakan pengukuran alat lapangan seperti kompas ya, tripod dan GPS tentunya ya, untuk menentukan lokasi dari itu ya objek-objek yang diukur ya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai beberapa kesalahan atau error dalam data spasial. Jadi tujuan suatu aplikasi SIG adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan manajemen. Untuk mengurangi ketidakakuratan dalam suatu proses pengambilan kebijakan, kesalahan-kesalahan yang ada dalam suatu database spasial, serta keluaran hasil produk suatu SIG perlu diminimalisasi. Hal ini dikarenakan kualitas suatu produk SIG sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan sebagai masukan dalam proses analisis menggunakan SIG, yang pada akhirnya akan menentukan tingkat keakuratan suatu kebijakan yang diambil. Kesalahan-kesalahan ataupun keterbatasan suatu data spasial yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan
tergantung pada tujuan untuk apa data itu sendiri akan digunakan. Sehingga kualitas seringkali didefinisikan atau dipertimbangkan sebagai ketepatan terhadap suatu penggunaan. Nah, secara tradisional, kesalahan-kesalahan maupun keakuratan suatu peta diasosiasikan dengan beberapa hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan atribut atau attribute errors pada klasifikasi atau pemberian label pada suatu kenampakan geografis. Jadi kalau perbaikan atribut ini saya kira nanti perbaikannya lebih mudah lah daripada nanti kesalahan misalnya koordinat ya dan lain sebagainya, atau kesalahan posisi ya ini ya. Kesalahan posisi atau positioning errors merupakan kesalahan pada suatu lokasi atau posisi ataupun tinggi dari suatu kenampakan geografis ya. Jadi ketinggian atau nanti kemiringan ya, nanti bisa juga terjadi kesalahan di situ. Kemudian berikutnya soal keakuratan data yang terkait dengan waktu atau temporal accuracy, ini juga harus tepat. Sebagai misal, batas suatu unit administrasi atau parsel lahan mungkin tetap sama dalam kurun waktu tertentu, namun informasi kepemilikannya bisa saja berubah. Kemudian yang keempat, kelengkapan informasi yang terkandung pada suatu peta atau completeness. Jadi nanti kalau tidak lengkap ya, tentu saja itu nanti akan menjadi bias ya, juga akan menggeser makna dari peta tersebut. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai tahapan SIG. Jadi tahapan SIG yang pertama ya, mirip dengan tahapan komputasi secara umum ya. Yang pertama adalah tahapan input data. Dalam suatu sistem informasi geografis, tahapan input data merupakan salah satu tahapan kritis di mana pada tahap ini akan menghabiskan sekitar 60% waktu dan biaya. Tahap input data ini juga meliputi proses perencanaan, penentuan tujuan, pengumpulan data, serta memasukkannya ke dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah tahapan pengolahan data. Tahapan ini meliputi kegiatan klasifikasi dan stratifikasi data ya. Di sana juga ada kompilasi serta geoprocessing, atau nanti di geoprocessing ada clip, merge, dan ada di solve ya. Proses ini akan menghabiskan waktu, biaya mencapai sekitar 20% dari total kegiatan SIG. Kemudian tahapan analisis data. Pada tahapan ini dilakukan berbagai macam analisa keruangan seperti buffer, overlay, dan lain sebagainya. Tahapan ini nanti akan menghabiskan waktu dan biaya sekitar 10%. Yang terakhir adalah tahapan output ya. Pada tahapan ini merupakan fase akhir di mana akan berkaitan dengan penyajian hasil analisa yang telah dilakukan. Apakah disajikan dalam bentuk peta hard copy, tabulasi data, CD sistem informasi, atau sekarang lewat internet lah sekarang ya, maupun dalam bentuk situs web ini ya. Nah, sekarang banyak melalui situs web ya. Atau nanti ya, kalau gantinya CD ya sekarang itu ya flash disk ya, atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai konsep layer data dan atribut. Nah, teman-teman untuk yang itu ya kurang paham mengenai ini ya, desain visual ya, saya kira perlu memahami mengenai konsep layer data dan atribut ya. Jadi konsep layer data adalah representasi data spasial menjadi sekumpulan peta tematik yang berdiri sendiri-sendiri ya, berdasarkan tema. Maksudnya tematik itu berdasarkan temanya sendiri-sendiri dan nanti berlapis-lapis ya, sesuai dengan tema masing-masing ya, tetapi terikat dalam suatu kesamaan lokasi. Jadi lokasinya sama, tapi nanti berlapis-lapis atau bertumpuk-tumpuk ya. Keuntungan dari konsep data layer ini adalah memungkinkan kita melakukan penelusuran data dan analisa data dengan mudah serta efisien ya dalam pengolahan data. Sedangkan atribut merupakan nilai data ataupun informasi yang terangkum pada suatu lokasi. Misalnya, suatu lokasi bencana disimbolkan dengan titik, maka informasi atau data yang ada pada lokasi tersebut akan diberi nama atributnya. Gambar berikut nanti akan kita lihat ya, memperlihatkan metode tumpang susun atau overlay setiap layer dalam pemetaan pelanggan PLN, di mana peta tersebut terdiri atas 3 layer, yaitu layer pertama lokasi pelanggan PLN yang disimbolkan dengan titik. Kemudian layer kedua merupakan daerah pemukiman yang disimbolkan dengan area poligon. Layer yang ketiga merupakan jaringan jalan yang disimbolkan dengan garis atau line.
Contohnya nanti seperti ini ya. Ini pelanggannya menggunakan titik-titik seperti ini ya. Kemudian pemukiman, ini rumah-rumah ya. Kemudian jaringan jalannya ya, ini garis-garis seperti ini ya. Sehingga nanti kalau ketiganya ditumpuk akan menggambarkan ya secara utuh ya kondisi realitas yang seperti ini ya. Ada rumah, ada jalan, dan nanti ada pelanggan ya. Nah, nanti bisa juga ditambahkan dengan jaringan listrik ya. Sehingga nanti berlapis-lapis, tapi bisa kita analisa satu persatu kalau kita menginginkan tampilan dalam versi yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya kita lihat di sini aplikasi SIG di bidang kebencanaan. Contohnya nanti seperti ini ya. Penggunaan teknologi SIG di dalam bidang kebencanaan paling umum adalah untuk memetakan kawasan-kawasan yang rawan atau berisiko bencana, peta jalur evakuasi, peta rencana kontingensi, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh aplikasi GIS dalam bidang kebencanaan. Nah, nanti misalnya ya, ini gunung api ya, ini adalah pusat letusan misalnya ya. Kemudian dari informasi ya, dari pusat letusan itu nanti dia akan berdampak pada radius berapa kilometer. Maka nanti bisa kita gambarkan ya sesuai dengan ini ya, area-area letusan utama ini ya. Kemudian nanti bisa kita buffer ya, kita tambahkan area-area yang berbahaya. Kemudian nanti bisa kita gambarkan alirannya ya, aliran dari lavanya ya. Dan nanti bisa kalau ini sudah tergambar dengan baik ya, kita bisa membuat jalur-jalur evakuasi yang aman dari area-area yang berbahaya. Nah, kurang lebih nanti contohnya untuk bidang kebencanaan seperti itu. Kemudian berikutnya ya, contoh aplikasi SIG pada bidang kebencanaan yang lain ya. Ini misalnya untuk menggambarkan penggunaan SIG dalam sistem mitigasi dan penanggulangan bencana. Pembuatan peta-peta ancaman gunung berapi ya. Jadi kalau tadi ya area atau radius berbahaya ya, tapi kali ini bisa juga digambarkan ancaman gunung berapi dan pergerakan angin typhoon ya, akan membantu dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki tingkat resiko yang paling besar, sehingga seluruh stakeholder dapat mengambil tindakan nyata yang lebih efektif dan efisien pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat resiko tinggi, terutama pada daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, selanjutnya ya, SIG juga bisa diterapkan pada bidang kesehatan. Bidang kesehatan juga menggunakan teknologi SIG dalam membantu efektivitas pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ataupun dalam rangka menanggulangi wabah penyakit tertentu. Memetakan sebaran pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat, baik itu rumah sakit, puskesmas, ataupun posyandu, ataupun yang lainnya ya. Sebaran kepadatan penduduk, sebaran pemukiman kumuh, dan lain sebagainya nanti bisa digambarkan dengan jelas, sehingga nanti bagi tenaga medis ya untuk beroperasi ya, nanti untuk menentukan prioritas juga bisa dilakukan dengan lebih efektif dan terukur ya. Lanjut ya, yaitu mengenai aplikasi SIG di bidang pembangunan. Nah, sektor inilah yang paling giat ya, atau paling banyak menggunakan teknologi SIG ya, di mana hal ini sangat memudahkan para perencana dalam mengelola data dan informasi yang sedemikian banyak dan berseri, sehingga membantu mereka mengefisienkan biaya, waktu, dan tenaga, serta memudahkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif untuk diterapkan di lingkungan atau daerah perencanaannya. Umumnya mereka menggunakan teknologi SIG untuk membuat peta-peta kondisi existing, kemudian peta-peta kesesuaian pada lahan ya, baik untuk pertanian, penempatan fasilitas tertentu, industri, ataupun perencanaan jaringan jalan ya. Jadi nanti perencanaan, pengelolaan ya, itu membutuhkan suatu pemetaan ya, yang menggunakan teknologi SIG, dan yang konteks ini ya paling marak digunakan. Nah, contohnya ya, untuk bidang pembangunan ya, ini adalah topografi rupa bumi Indonesia 1:10.000 ya. Jadi nanti bisa terlihat di sini ya, mana saja kawasan pemukiman yang sedang dikembangkan ya, dan mana jalur jalannya ya. Serta bisa dilihat secara visual ya, jarak ya antara misalnya objek satu dengan objek yang lainnya, sehingga nanti pengembang ya akan mudah dalam melakukan perencanaan ataupun nanti kontraktor dalam melakukan eksekusi dari rencana pembangunan yang dilakukan. Termasuk nanti untuk tata ruang kota, yaitu nanti biasanya juga menggunakan teknologi SIG ini.
Nah, selanjutnya contoh pembangunan ini adalah contoh acuan batas administrasi dari pemetaan partisipatif desa. Jadi nanti bisa dilihat di sini ya. Ada jalur-jalurnya, kemudian ada kawasan-kawasan dari desa yang merupakan kawasan lahan pertanian, kawasan pemukiman dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah contoh ya peta usulan hutan desa. Ya, jadi nanti ada beberapa desa yang membangun hutan desa, sehingga nanti diharapkan akan memiliki tata ruang desa yang lebih teratur ya dan terencana. Kemudian di sini ada lagi contoh bidang SIG pada pembangunan ya. Ini adalah peta tumpang tindih atau overlay HPH dan RTWK di wilayah suatu KPH. Jadi nanti contoh overlaynya bisa saja dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian bisa juga dalam bidang pembangunan pariwisata ya. Jadi nanti kawasan-kawasan misalnya jalur itu ya, sekarang kan banyak wahana ya, wahana-wahana wisata ya, perlu digambarkan ya karena wilayahnya sangat luas, yaitu nanti bisa itu ya dipetakan menggunakan teknologi SIG ini. Termasuk nanti ya kalau dalam perencanaan ya, nanti jangan sampai suatu pembangunan pembangunan tempat wisata itu melanggar aturan-aturan tata kota yang ada atau tata ruang kota yang ada ya. Kemudian ya bisa juga nanti ini ya untuk pembuatan peta evakuasi tsunami. Nah, jadi ini bukan pembangunan ya, tapi contoh lain ya, misalnya kalau area pantai itu nanti seperti ini dan kita punya peta jalur jalan yang aman ya, yang ini ya jauh dari radius tsunami ya, maka nanti ya ketika ada tsunami bisa dipersiapkan ya langkah-langkah kontingensi ya atau langkah-langkah antisipasi ya. Ketika kemungkinan nanti terjadi tsunami, sehingga nanti bisa langsung ditentukan jalur-jalur aman untuk misalnya evakuasi dari tsunami yang tidak terkena radius tsunami ya. Baik, demikian untuk materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan dipahami dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.